Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel TKIT Anahal. Di akun sini Kak, aku mau lanjutkan video yang pertama yang aku kenalin anak-anak aku. Ya, karena ada beberapa anak lagi yang belum aku kenalin ke kalian. Pasti kalian penasaran kan, gimana cantik dan gantengnya anak-anak aku di sini, gimana pinter-pinternya anak-anak aku di sini. Kita lanjut. Di sini ada namanya Nadine. Nadine apa ya? Pokoknya kalau aku manggil dia tuh Nadine Chandra Winata gitu ya. Anaknya ini rajin. Ya kalau aku bilang sih anaknya rajin gitu ya. Dia tertib sepertinya, mentaati aturan karena dia kalau udah makan itu yang perhatian itu kan kita kan memperhatikan anak-anak itu dari hal kecil ya, dari mulai dia buang sampah, dari mulai dia ketika dia mau buang air kecil, dia itu orangnya tertib dan rajin. Dia buang sampah setelah dia makan, dia nggak buang sampah itu kemana-mana, dia keluar izin lalu dia membuang sampahnya. Itu yang kita perhatikan adalah dari mulai perubahan anak kita yang memang dia nggak peduli dengan lingkungannya, kemudian dia peduli dengan sekitarnya. Itu menurut aku tentang Nadine. Anaknya cantik juga, cantik manis. Yang ini termasuk juga anak yang pintar, slow, ya nggak terlalu aktif juga, tapi dia memang bisa mendisiplinkan dirinya ketika dia harus berada di lingkungan yang aktif dan harus berada di lingkungan yang slow gitu. Anaknya seperti itu. Oke, aku nggak lama-lama ya, ini aku main cepet aja karena ada banyak lagi, karena kalau udah panjang-panjang kan sangat membosankan sepertinya. Kita lanjut lagi. Yang selanjutnya di sini ada Mustafa. Mustafa ini anaknya Bunda Risna di kelas Madinah. Kalau tadi Nadine itu di kelas Makkah sama Bunda Nada. Ini anaknya Bunda Risna, namanya Mustafa. Mustafa ini orangnya aktif sekali. Selain aktif, dia juga anak yang termasuk pintar dan cepat menanggap hal-hal yang baru. Dia aktif banget gitu, suka agak-agak itu juga ya, karena mungkin dia mencari perhatian, suka agak-agak jahil gitu sama teman-temannya. Tapi mungkin bukan dia yang harus menjahil membuat temennya nggak nyaman, tetap nyaman sih, tapi memang dia orangnya agak aktif banget gitu, agak aktif banget. Gimana sih itu bahasanya ya, aku juga bingung ya. Itu Mustafa ini tinggalnya di daerah sini aja, dekat-dekat sama aku juga, agak tetangga tapi agak jauh. Agak jauh gitu ya kan ya. Dan dia ini anaknya juga mudi juga, terkadang moodnya hancur karena suatu hal, ketika mungkin pensilnya tiba-tiba menghilang ya kan, kemudian nanti kotak pensilnya itu tiba-tiba ada yang copot, dia langsung moodnya langsung berubah, langsung ambyar dan langsung tidak mau mengerjakan tugas-tugas yang ada di sekolah. Itulah yang namanya Mustafa. Dan dia hobinya juga ngobrol ke teman-temannya, nanti bla 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 bla. Itulah yang namanya dia main peran ya. Itu namanya main peran karena kan dia bisa berperan sebagai teman, bisa berperan sebagai kakak, bisa berperan sebagai adik. Kita lanjut ke Hafiz. Oke, Hafiz ini anaknya dari Bunda Risna kelas Madinah. Ya, Hafiz ini awal masuk sih dia orangnya slow, dan aku pikir anaknya memang pendiam, gak banyak omong, dan ternyata belakangan ini dia terlihat banget asli gitu, sifatnya memang aktif juga, suka ngomong, suka bercanda, suka nggak ngejahilin sih. Sebenarnya dia mau berteman, tapi terkadang temannya itu kurang nyaman untuk gangguan tertentu gitu. Mungkin temannya lagi nulis, dia datang kan temennya nggak nyaman. Dan dia orangnya cepat mengerjakan suatu hal. Kalau dia nulis itu dia mungkin yang paling cepat gitu, yang paling cepat selesai, dan tulisannya juga rapi ya, dan juga sudah mulai mengenal huruf dan bisa menggabungkan huruf untuk membacanya gitu. Ini tentang Hafiz. Dan dia cepat menerima informasi atau pelajaran-pelajaran yang baru yang didapatnya. Dan dia anaknya juga pintar banget juga ya kan, karena dia waktu perlombaan di sini dia meraih juara 1 untuk bacaan surah. Surah itu ada 3 kul kalau nggak salah ya 3 kul itu, dan dia juga cepat menghafal. Itu tentang Hafiz ya. Yang selanjutnya ini ada Al Aziz.
Al-Aziz ini orangnya sesuai dengan namanya. Al-Aziz, kalau Al-Aziz itu kan Asmaul Husna ya, perkasa. Al-Aziz maha perkasa ya kan, Asmaul Husna dari 99 nama Allah ya. Maha perkasa ya, orangnya perkasa ya. Orangnya perkasa dan juga aktif sesuai dengan keperkasaannya itu ya kan. Dia juga walaupun perkasa tapi dia pintar, dan memang mungkin dia memang agak lama menulis, bukan karena dia nggak mau, tapi memang dia suka berinteraksi dengan temannya, ngobrol dulu baru nulis, ngobrol apa yang diobrolkan baru nulis gitu. Dan memang dia juga cepat beradaptasi dengan teman-temannya dan cepat mengenal orang-orang yang baru di tempat yang baru. Contohnya dia baru masuk ke sekolah tapi dia udah bisa berteman dengan orang-orang yang baru. Itulah tentang Al-Aziz. Kita lanjut ke ini, namanya Fitra. Fitra ini dia sih tipenya tipe yang malu-malu tapi mau gitu, malu-malu tapi dia tetap mau, dia ini orangnya mau memberitahu teman-temannya kalau salah gitu, dia mau ngasih tahu. Contohnya mungkin sampingnya itu, di sampingnya entah temannya yang sebangku atau di sampingnya entah salah menulis, dia mau ngasih contoh gitu, dia mau memberi contoh, dan tingkat pedulinya juga tinggi sama orang-orang di sekitarnya. Memang sih terkadang setiap anak itu ada posisi yang memang dia harus aktif ya kan, harus barbar, harus ke sana, harus ke sini. Tapi ini si Fitra ini dia orangnya rajin. Kalau informasi aku dapat dari orang tuanya, dia juga enak diajak ke sekolah, karena kan ada beberapa anak ketika diajak ke sekolah itu dia harus prosesnya lama gitu ya kan, prosesnya lama, kemudian dia bangunnya juga agak lama, nanti gosok sana, gosok sini, gosok mata, gosok ya, masih lama lah itu untuk memprosesnya dari dia mulai dia bangun sampai dia lanjut ke sekolah. Kalau si Fitra ini katanya enggak, dia orangnya rajin ke sekolah, tapi memang dia untuk menerima informasi pembelajaran itu dia agak lama gitu, dia harus memang berulang-ulang baru dia bisa mendapatkan itu. Itulah yang namanya Fitra. Kita lanjut. Oke. Ini si cantik Akila, Akila Hafizatul Zahra kalau nggak salah ya. Itu namanya panjang banget ya kan, panjang orang kereta api yang nggak putus. Ya, Akila ini anaknya penolong, kemudian juga dia tipenya dewasa. Dia selalu mengayomi anak-anak yang ada di bawahnya. Contohnya dia duduk sama anak yang memang dia yang lebih mood dari itu, terus anak ini moodnya moodnya buruk gitu, dia bisa mengubah mood si anak tadi dari yang jelek mungkin menjadi baik gitu. Itulah yang namanya Akila. Dan dia juga pinter banget juga ya kan, dia menghafal juga cepat, mengikuti merespon informasi juga dia cepat, yaitu namanya Akila. Kalau kalian mau tahu nanti ya denger aja nih. Oke, kita lanjut, aku nggak lama-lama ya. Lanjut, ini Dias, namanya Dias ini juga dari kelas Madinah. Dias ini dulunya dia bener-bener kalem ya, kalem banget, dan kalem lah, pendiam dan penakut juga. Penakut, dan dia tuh nggak mau sama sekali tinggal sama mamanya. Ya, selama seminggu itu mamanya itu setelah 2 hari mamanya masuk ke kelas nungguin dia belajar, kemudian seminggu dia harus ditunggu dulu di depan kelas itu. Dan sekarang dia sudah beradaptasi dengan temannya, dengan lingkungannya, dan dia mulai mau ikut bertanding ya, istilahnya mengikuti pertandingan. Dan kalau pas aku buat videonya belum ya, nanti mungkin pas aku upload udah bertanding gitu ya. Dan dia rencananya juga akan mengikuti pertandingan, karena kan anak-anak yang nggak pede gini harus kita latih kemampuannya untuk bisa berdiri di depan audiens gitu loh. Karena keberhasilan seseorang itu ketika dia pede berdiri berbicara di depan audiens, di depan orang banyak ya kan. Sama seperti aku dulu pernah baru-baru tamat kuliah ya, mengisi acara di pesantren ya kan. 3 hari aku udah di pembicara di situ, dan kepala sekolahnya ataupun yang menanggung jawab di pesantren tersebut ngomong sama aku, ini anak SMA katanya, jadi kamu harus bisa menyesuaikan diri ke anak SMA,
dan aku harus memberikan materi yang menarik untuk mereka. Ya awalnya sih ya itu kan SMA negeri ya, SMA negeri itu yang datang mungkin hanya sekitar karena kan Islamnya sedikit, jadi kan kebanyakan yang non muslim gitu kan, yang muslimnya sedikit, dan yang datang mungkin hari pertama itu kan hanya 3 hari ya. Hari pertama itu aku yang hadir hanya sekitar 90 orang ya, dan aku bener-bener down di situ, tapi aku masih bersyukur masih ada yang datang gitu, walaupun ya aku kan belum punya nama di situ ya kan. Saya masih baru selesai kuliah sarjana S1, kemudian mau melanjutkan ke S2 gitu kan, jadi kan belum ada pengalaman sama sekali, dan aku dapat semangat dari someone special ya, dulu someone special, dia bilang kamu pasti bisa, kamu harus bisa, dan kamu yakin kamu pasti bisa. Jadi aku berpikir aku positif aja, aku pasti bisa ngomong di depan mereka. Dan awalnya ya pas pembukaan aku harus ngomong di depan kepala sekolah, di depan guru-guru yang lain ya kan, dan kemudian hari kedua bertambah, dan hari ketiga full, audiensnya bener-bener full di situ. Nah aku bener-bener gugup karena mungkin dari bicara ke bicara kan mungkin ya oke, kakak itu kan masih, aku panggil kakak ya, kakak itu masih oke kok, masih masih istilahnya materinya masih oke gitu, masih tentang mereka yang anak-anak muda gitu kan. Anak muda itu kan dia bahasannya harus tentang ya anak muda ya, mereka menarik mereka. Itulah ketika kita sudah mampu menguasai audiens kita, ketika kita sudah mampu memberi materi yang memang menarik untuk mereka. Dan inilah aku mengajarkan anak-anak aku gimana caranya kita harus pede ya kan. Kita harus harus pede dulu tampil di depan orang banyak, baru kita harus mencari materi apa yang memang harus kita bicarakan ke depan publik. Tadi sampai di mana? Sampai Dias ya, Oke, kita lanjut. Dias itu tadi awalnya dia nggak pede, sekarang dia tuh udah pede di depan teman-temannya, berinteraksi, berbicara ya kan. Dia nggak lagi yang namanya malu-malu, nggak lagi yang namanya takut-takut. Ya kita lanjut ke Aidil. Kayaknya Aidil ini belum ya kan? Oh iya belum. Aidil Alfarizi. Kayak Aidil ini anak Bunda Nada sih, kelas Makkah ya kan. Dulu juga seperti itu. Aidil ini mohon maaf, Aidil ini udah aku spill ya kemarin ya. Udah apa belum lah, aku lupa ya kan. Oke, aku spill sebentar sedikit ya. Aidil ini banyak perubahan dari mulai awal dia masuk sampai dia sekarang. Dia banyak perubahan karena memang awalnya dulu dia masih malu-malu, sekarang udah enggak, dan udah berinteraksi juga teman-temannya, mau memberikan pendapat, mau berbicara. Oke, kita lanjut. Yes, Aidil. Patar, ini namanya Patar, aku nggak tahu nama aslinya, karena memang orang tuanya belum menyerahkan kakaknya ke aku, jadi aku yang tahu panggilannya aja Patar. Ya, Patar ini orangnya terkadang dia banyak banyak ngelamun sepertinya, nggak tahu kenapa ya, karena memang faktor keluarga juga menentukan gimana anak kita nantinya gitu kan. Tapi aku bener-bener salut sama Patar ini, dia sekarang udah banyak perubahan karena dia udah, dulu dia sama sekali nggak mau memegang pensil atau bukunya, mengeluarkan buku. Dia juga kalau kita sering minta keluaran buku, dia omongannya sering nggak bawa, sering ketinggalan gitu kan, padahal ada di tasnya. Cuman dia mungkin banyak malas, capek ya kan ya. Jadi sekarang udah banyak perubahan, dia udah mau menulis, tapi memang dengan iming-iming mau menulis, silakan istirahat. Memang anak-anak kemarin sekarang kayaknya suka diiming-imingi ya kan, kayak lagu Rita Sugiarto ya. Iming-iming ya kan. Jadi kalau udah selesai boleh istirahat gitu ya kan. Nah, itulah si Patar. Kita lanjut. Ini Ica, namanya Felicia Evelyn kalau nggak salah ya. Ya benar kan? Felicia apa gitu ya? Aku kurang tahu juga yang namanya Felicia, panggilannya Ica. Ica ini tinggalnya di daerah sini juga, dekat-dekat rumah aku ya. Dan dia ini juga orangnya slow ya, pendiam, nggak banyak omong, nggak banyak tingkah, nggak banyak gerak dia seperlunya aja. Dan keluar itu
dia seperlunya. Kalau memang dia nggak perlu untuk berbicara, dia nggak akan berbicara. Itulah Ica ini ya. Dan dia orangnya dingin. Dingin kulkas ya kan, dingin banget sih. Nggak apa ya, dia orangnya memang, aku suka tipe-tipe seperti ini karena tipe-tipe yang seperti ini membuat aku penasaran. Kalau dulu, kalau sekarang udah enggak ya, tipe-tipe yang gini buat aku penasaran gitu. Jadi dia tuh dia juga suka banget sama anak-anak ya kan. Dia juga punya adik, jadi dia punya abang, dia punya adik, jadi dia bisa dua karakter perannya. Bisa jadi adik, bisa jadi kakak gitu, bisa jadi abang, bisa jadi kakak ya. Lanjut, ini Azam ya. Azam ini lucu terus ramah lagi, ramah banget. Terus kalau nanti selesaian sama dia negur dan ya ngomong gitu, ngobrol ya, enak sih. Tapi kalau disuruh belajar, emang dia hobinya ngobrol. Nanti kalau belajar dia paling lama lah, paling ketinggalan gitu. Temennya udah pada pulang, dia di dalam itu masih ngerjain, tapi dia nggak ada mewek gitu, nggak ada nangis, nggak ada apa. Dia, makanya aku tetap tekankan ke anak-anak di sini tuh, kalau memang belum selesai ya selesaikan dulu, karena nanti itu akan menjadi habit atau menjadi kebiasaan ke depannya. Belum selesai udah pergi, belum selesai udah ditinggal gitu kan. Jadi memang aku minta selesaikan dulu apa tugasnya ya kan, nanti baru aku pulangkan. Dan memang dia sih diselesaikan, dan nggak ada yang namanya dia meraju atau mukanya yang mewek. Dia tetap have fun aja, ngobrol ya kan. Dia memang suka ngobrol sih sepertinya. Jadi dia ketika ngerjain tugas itu ya sambil ngobrol. Nanti temennya udah selesai, dia belum selesai, dia masih 2 atau 3 baris, temennya udah sampai selesai. Itu yang namanya Azam. Ini terakhir yang aku spill, ini namanya Nurul ini anaknya apa ya, bisa 2 peran juga, jadi kakak, jadi kakak, jadi adik juga bisa. Tapi dia kayaknya lebih sering jadi kakak di sini karena memang usianya udah mateng ya, udah kayak seperti Sikila, Sisil itu kan udah matang usianya ya kan. Dia sudah mengerti mana yang baik dan mana yang buruk ya kan. Memang dia udah mengerti larangan, udah mengerti apa yang memang bahaya untuk dirinya. Nurul ini untuk untuk pelajaran sih bukan biasa aja ya, sama seperti yang lain juga. Terkadang dia mood, terkadang enggak. Tapi memang orang tua adalah faktor utama yang membuat mood anak kita itu bagus atau tidaknya. Jadi buat bunda-bunda semua, jika anaknya mungkin berangkat ke sekolah, buatlah moodnya itu yang bagus. Jadi kalau dia ke sekolah moodnya udah bagus, dia akan gampang menerima pelajaran ya. Itu Nurul ini anaknya cantik, manis ya kan, aktif juga dan pintar. Semua anak itu nggak ada yang bodoh, tapi memang tergantung bagaimana cara dia menerima pelajaran, karena setiap anak itu ada cara-caranya. Aku pernah kemarin belajar, ada beberapa ya, aku pernah nulis karena kan dulu ketika aku di sana nih Kalimantan, aku sering mengikuti perkembangan perkembangan anak ini dari mulai sekian bulan itu aku udah tulis. Nanti kalau sempat aku buat videonya, aku jelaskan ya kan, biar berbagi ilmu bersama, biar bisa menambah ilmu bersama juga. Ini foto mereka bersama ya. Mohon maaf, memang ada beberapa anak nggak bisa aku spill karena nggak ada fotonya. Mungkin karena anak itu kemarin dia sakit gitu ya kan, dan bundanya juga nggak ada ngirim foto ke aku gitu ya. Jadi ini foto bersama kemarin ya, ada beberapa nggak datang, mungkin ada yang sakit, ada yang mungkin berhalangan gitu ya kan. Karena mungkin ada juga yang baru tuh 3 orang ya, yang untuk anak Kobe, jadi nggak aku spill. Jadi mohon maaf buat bunda-bundanya. Nanti insya Allah untuk kedepannya kan masih Kobe tuh, jadi masih ada kesempatan nanti aku spill lagi waktu di TK. Keuntungan masuk ke TK aku ya gitu, anaknya yang mungkin yang nggak suka informasi aja nanti ya kan, biar aku cut video anaknya ya. Itu keuntungan masuk ke TK aku, terkenal ya, dikenal maksudnya kan. Memang aku mempunyai jalur macam-macam untuk mempromosikan TK aku ini. Jadi buat kalian yang daftar nanti silakan hubungin aku, dari mulai sekarang udah bisa juga, karena kan memang aku ada promosi
buat 25 pendaftar pertama aku akan kasih voucher belanja gratis nantinya. Itu aja tentang anak-anak aku di TK ITN Nahas. Semoga kalian suka, semoga kalian bahagia hari ini dan bahagia juga ke depannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.